kenapa sih lu segitu percayanya sama Bitcoin kalau misalnya lu tadi bilang S&P itu sebenarnya lumayan strong juga gitu. Karena gini, Bitcoin itu adalah revolusi teknologi yang gua nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi mungkin kalau teman-teman kan banyak yang masih mungkin skeptis mikir itu scam. Mungkin gua tarik balik untuk jelasin dulu sedikit kali ya tentang Bitcoin. Jadi gini bro, dalam sejarah dunia ini nggak pernah bisa ada transaksi secara publik yang bisa jarak jauh. Maksudnya gini, misalnya gua mau beli akuan ya sama lo. Cara kita transaksi, misalnya kita direct kayak gini, kita punya cash kan. Itu kita bisa benar-benar peer to peer. Sedangkan kalau misalnya lo di PIK dan gue misalnya di selatan gitu, kita mau transaksi akuan yang sama, gimana caranya? Tanpa pihak ketiga. Nggak ada caranya bro. Dalam sejarah dunia ini nggak pernah ada caranya. Lu perlu bank, ya kan? Lu perlu bank, perlu ada settlement di tengah. Ada yang catat ledgernya, dan lu harus percaya catatan ledger dia. Jadi kalau misal kita transaksi, ada yang nge-debit, ada yang nge-kredit. Itu kalau satu bank. Kalau misalnya lu BCA, gue misalnya CIMB, dua bank gini, apa yang terjadi? BCA catat satu ledgernya, CIMB catat satu ledgernya. Kita harus percaya bahwa mereka keep ledgernya. Bitcoin ini pertama kali yang bikin ini sistem ini secara namanya public blockchain. Nah, itu jadi banyak yang salah nih kalau ngejelasin Bitcoin yang orang-orang awam bilang, oh cuma emas digital, enggak gitu. Bitcoin itu sistem transaksi yang nggak perlu ada pihak ketiga di tengah. Sesimpel itu sebenarnya. Dan itu nggak pernah ada perpindahan store of value gitu tanpa di tengah. Karena nggak bisa bro, kalau lu ciptain misalnya Timmy Coin gitu ya, zaman dulu ya, misalnya gue mau bikin apa gitu namanya, oh, bisa double entry, ya kan? Siapa yang bisa keep bahwa digital beneran? Harus ada ledger di tengah. Ini sistem pertama yang ngunci ledgernya dari ujung ke ujung. Jadi ini lebih revolusioner dibanding internet. Oke, ini hal menarik ya. Kalau misalnya kita jalanin sebuah bisnis ya, kita kan selalu jalan bisnis itu kita memberikan solusi untuk sebuah masalah. Iya, betul. Jadi kita ada masalah ini, kita keluarin solusi, makanya ini bisa take off gitu kan. Ya. Nah, tadi kan yang lo bilang ini kan, yang kita tadi kan, kalau misalnya kita transfer antar bank, berarti kan kita harus ada pihak ketiga lah, Betul. ada banknya yang mencatat segala Betul. macam. Tapi apakah itu sebuah problem? Apakah, maksudnya, isn't that a problem that doesn't exist? Kenapa? Maksudnya a problem that doesn't exist? Soalnya gue percaya sama banknya, gue percaya sama BCA-nya, gue percaya sama BRI-nya, gue percaya sama banknya lah, dan mereka tuh nggak bakal salah gitu kan. Nah berarti kan kita baru perlu solve itu kalau misalnya ternyata kita nggak bisa percaya sampai ketiga nih kan. Of course, tapi itu problemnya sama dengan internet dan sama dengan email kan zaman dulu. Ketika email itu nggak bebas seperti sekarang, nggak open source, nggak punya public blockchain ibaratnya. Apa yang terjadi dengan email? Dikuasain semuanya kan Yellow Pages. Jadi ini membuat perusahaan-perusahaan raksasa monopolistik. Karena semuanya akan bergantung pada satu tempat yang mereka percaya public ledger-nya. Nah, kenapa Bitcoin diciptakan? Karena krisis tahun 2008. Di mana kepercayaan tadi kan di Indonesia kepercayaan. Apakah, kalau misalnya disuruh taruhan, apakah gue percaya BCA di sini 100 tahun lagi? Gue nggak percaya. Nggak ada satu single bank yang tahan 500 tahun. Satu bank pun di dunia ini nggak ada. Lo mau ngomong bank dari Jerman zaman dulu. Gini, karena problem dengan sentralisasi adalah lo percaya itu sampai nanti ada sesuatu yang bikin lo nggak percaya lagi. Contohnya, waktu perang Jerman, keluarga paling kaya di banker di Jerman itu semuanya dihabisin, dibunuh semuanya, satu-satu banknya dirampok. Apakah nggak mungkin terjadi di Indonesia? Menurut gue terlalu naif sih. 50 tahun sure akan ada. 100 tahun I don't think so. Karena nggak ada bank yang tahan segitu banyak. Menarik. Nah terus ya ini sebenarnya konsepnya sedikit mirip kayak video si Ray Dalio yang dibikin tentang power gitu, bahwa kayak semua negara manapun itu nggak ada yang di titik tinggi selamanya. Tidak ada. Saat ini mungkin kita nggak bisa imagine, kita nggak bisa imagine bahwa Amerika tuh suatu saat bukan menjadi negara nomor satu gara-gara kita lahir di sini, sejarahnya itu. Tapi kalau misalnya kita jangka panjang itu jadi potensial. Jadi menurut lo ini korelasinya mirip tuh yang kita itu. Korelasi mirip, dan seperti siklus terakhirnya selalu dijelaskan sama Dalio ya. Siklus terakhir itu kita selalu lihat inflection point-nya di saat udah mau krisis nih. Nah sekarang nih, ya kan, udah perang nih, dunia udah panas nih. Biasanya ketika dunia udah panas, dia akan cetak lebih banyak duit lagi dan ini menjerumuskan ke bawah. Kita ngomong dari Belanda. Belanda itu yang pertama bikin exchange Amsterdam Stock Market. Dutch Guilder sama, jatuhnya sama. British Pound sama, American, sekarang US Dollar. Iya. Gue nggak tahu, maybe the next ada Chinese Yuan atau apapun itu. Tapi gue rasa ya itu akan sejarah dunia selalu begitu. Ini tuh udah ditarik kalau zaman dari kerajaan zaman dulu, dari Ottoman Empire, kuasain Konstantinopel. Konstantinopel pas diserang sama Ottoman Empire tuh sampai nggak bisa cetak koin, sampai semua salibnya yang dari emas mau dilebur jadi koin. Jadi it's always been like that. Dia akan ada krisis nanti,
turun, ganti lagi empire, ganti empire, ganti empire baru. Dan menurut lu, jadi Bitcoin bisa solve problem itu? Soalnya kita nggak perlu tergantung sama satu institution. Kita nggak perlu tergantung sama siapapun untuk transaksi store of value. Karena uang itu pada konsep sendiri cuma IOU. Lu bikinin gue ini, gue bayar lu uang. Lu anterin gue makanan, gue kasih lu uang untuk ojek. Lu pasangin gue kamera, gue bayar lu untuk pasangin gue kamera. Itu IOU yang udah dari zaman dulu. Bentuknya dari kerang, bentuknya dari emas, koin. Sekarang fiat. Semuanya sama. Dan menurut gue the next monetary revolusi adalah Bitcoin gitu. Oke. Terus Bitcoin bakal halving sebentar lagi nih. Halving. Apakah sekarang di 35.000 ini waktu yang tepat buat masuk? Justru menurut gue, kalau gue lihat ya, jadi kan gini, selalu ada teman-teman yang nanya waktunya tepat kapan. Gue sampai bikin series ya bro. Gue buktiin gitu. Lu mau fund manager manapun, ayo coba gue tantang di sini. Fund manager siapapun, mau di saham ya. Kita ukur pakai Sortino sama Sharpe ratio, lebih bagus lu atau portofolio gue cuma nabung Bitcoin di tanggal yang sama. Karena gini, orang banyak, gue tuh di saham udah lama banget ya, gue stock picking udah lama banget. Nggak segampang itu bro, untuk misal lu punya uang nih, makanya buat teman-teman yang sok-sok stock picking di US, lu coba aja stock picking lawan S&P deh. Buat lu beneran tahu betapa susahnya adalah, lu coba sisihin sebulan nih, misalnya lu mau invest 10 juta, lu coba 5 juta S&P, 5 juta lu stock picking, lu lihat nanti. Karena kadang ini, lu taruh 5 juta nih, itu nggak langsung masuk bro ke market. Lu mikir dulu nih, oh ini sejuta di Apple deh, sejuta sini. Lu kalah sama marketnya. Ya, jadi gue sampai buktiin, karena orang banyak tanya, masuk Bitcoin kapan? Gue bikin seriesnya, dan sekarang 6 bulan bro. 6 bulan tuh untungnya ada sekitar 165 juta. Dalam waktu 6 bulan gue masih 100 juta sebulan. Portonya udah 765 juta. Dan gue buka secara publik, karena gue capek ditanyain belinya kapan. Karena orang tuh banyak selalu so pinter mau bisa timing the market. Mark Howard tuh pernah bilang, cuma ada 2 orang. Orang goblok yang mau coba timing the market, dan orang yang nggak tahu bahwa dia orang goblok. Jadi gue bilang gue akan buy the top forever. Mau 35.000 gue beli. Karena konsep gue tuh dari Benjamin Graham yang dulu, margin of safety. Dimana ibaratnya kita kalau nyetir truk nih bro, ya nyetir truk di depan ada jembatan bilangnya. Oh ini jembatannya maksimal 100 ton, tapi truk yang kita setir nih 100 ton, lu jangan ditabrak, lu jangan ke sana, kemungkinan jatuh. Tapi kalau truk yang gue setir ini 35 ton, lewat nggak bro? Ya nggak bakal khawatir. Nggak bakal khawatir, sama. Bitcoin target gue jembatannya 100 ton, ini masih 35 ton gitu. Emang menurut lu, prediksi lu bisa sampai berapa emangnya di tahun depan gitu, setelah halving mungkin? Wah, ini kalau yang ke publik selalu gue bilang 100.000 ya, publik ya, tapi personal mah 250.000. Kenapa 250.000? Karena cycle kali ini itu berbeda. Cycle kali ini adalah institusi yang melek. Jadi ini race-nya lombanya institusi. Ini udah bukan lomba retail kayak 2021. Ini institusi yang rebutan masuk. Jadi buat kalian yang mikir, oh ini Bitcoin scam gitu. Ini yang filing ya, BlackRock, Wisdom Tree, Fidelity, VanEck. Cina baru mau buka dari Hong Kong nih. Buat ETF ya? maksudnya ya? Yes. Itu perusahaan total aset under management berapa? Jadi korporat sekarang, dan korporat udah banyak ya. Blok kayak Jack Dorsey, MicroStrategy, itu perusahaan software, dia akuisisi Bitcoin terus, udah banyak yang ngumpulin di balance sheet, dan lalu lomba mereka. Dan secara monetary value, nggak akan ada Bitcoin baru. Cuma akan 21 juta. Dan sekarang ditambah 19 juta sekian. Itu nggak akan pernah ada lagi. Lu tinggal rebutan sisanya tuh. Nah, waktu lu masuk ya, kan lu kan yang borong Bitcoin itu kan, Yes. udah 6 kali, berarti 6 bulan. 6 gitu bulan. Kan? Waktu di bulan pertama, lu bikin prediksi nggak sih, oh di akhir tahun bisa sekian gitu? Apakah 6 bulan lalu, feeling lu tuh Bitcoin bisa nyampe 35.000 seperti sekarang? Oh enggak. Gue itu di luar ekspektasi gue, karena ternyata kemungkinan filingnya lebih cepat kan ETF-nya. Jadi market price in. Gue nggak ekspektasi 35.000. Gue ekspektasi, gue malah berharapnya. Gue berharapnya dia malah turun aja terus gitu. Biar gue bisa koleksi dulu. Karena gue takut nanti begitu ETF spotnya di filing nih, uangnya bakal masuk udah kayak air bah ini. Terbangnya kayak ke level yang kita nggak akan tahu sebelumnya. Karena market cap Bitcoin udah lewatin semua bank di dunia sekarang. Semua bank di dunia udah lewat. Gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita investasi ya bro ya, kita kan selalu investasi dengan ekspektasi kan? Setuju. Maksudnya, ya kenapa menurut lu 35.000 itu make sense gara-gara ada ETF, kalau misalnya sampai di-approve, bisa sampai terbang, sampai 100.000, 200.000 gitu kan. Tapi kan bukannya semua orang ini mengetahui itu juga gitu. Nah, Betul. kenapa sedangkan itu kan teorinya adalah market is efficient teorinya. Itu makanya gue baru mau bilang tadi, itu Eugene Fama yang bikin kan.
teorinya kan market is efficient, sehingga kalau misalnya semua orang tahu ini tuh bakal ETF di-approve segala macam, sehingga harga sekarang udah naik dan return-nya jadinya udah nggak seseksi itu lagi. Nah, kenapa menurut lu market ini masih nggak efisien dan ini masih jadi potensial buat invest di Bitcoin? Gue percaya bahwa semua market nggak ada yang efisien. Oke. Jadi gue bisa bantah teorinya Eugene Fama ya. Karena itu cuma teori dan terbukti dia nggak pernah bikin investasi apapun kok. Nggak pernah jadi kaya orangnya, gitu. Cuma bikin teori doang. Efficient market hypothesis itu dibantahnya simpel banget. Kemarin pas ada berita Bitcoin bahwa di Bloomberg keluar kemarin, ternyata fake news. ETF spotnya di approve. Terbang dia. Itu 10 menit bro. Itu uangnya masuk 70-an billion dollar. Apakah itu market yang efisien? I don't think so. Itu kan orang panic buying. Benar. Emosinya coba atau fun coba hajar masuk. I don't think the market is efficient dan nggak semua orang tahu gitu. Karena gini, kalau kita ngomong market efficient aja semua orang Indonesia sudah tahu tentang informasi ini. Tapi nyatanya nonton ini juga cuma sedikit kan dari total populasi. Gitu. Jadi the market is very inefficient. Apalagi kita ngomong Bitcoin ya yang sedikit orang yang tahu. Kalau saham US mungkin udah sedikit lebih efisien ya. Karena beritanya cepat keluar udah banyak datanya. Saham Indonesia sama sekali nggak efisien. Lu bisa goreng kanan kiri atas bawah sih. Oke. Nah terus apa ya bro ya yang membedakan Bitcoin sekarang dengan yang kemarin? Soalnya waktu kemarin kan di tahun 2022 setahu gue ya, kan 2021 sempat hampir 1 M tuh. Ya. Abis itu anjlok. Ya kan? Abis itu sekarang mau naik lagi. Nah apakah ada nggak sih fear di mana nih, apalagi kalau misalnya lu udah ngomongin ke publik gitu ya, lu taruh di sini dan banyak orang juga yang ngikut beli juga gitu. Banyak. Ya walaupun lu nggak rekomendasikan gitu kan, tapi kan the fact that lu tahu, mereka tahu lu punya cuan itu gede gitu kan, 6 bulan bisa cuan 160, itu berarti berapa? 20%, 30% gitu kan. 30%. Padahal tuh DCA. Ya kan, jadi kan kalau misalnya kita analyze itu lebih tinggi lagi. Iya, gue beli di top terus itu. Beli di top terus. Beli di top terus gue. Nah, apa yang membedakan bro? Soalnya lu nggak takut ini bro, kayak ini responsibility-nya gede banget gitu. Soalnya kalau misalnya sekarang ya, orang-orang kan ngeliat lu sebagai hero-nya nih. Wih gila, gara-gara lu, gue jadi cuan 20%, 30%. Apalagi nanti kalau misalnya sampai 100.000, 200.000, pastilah lu jadi hero-nya semua orang gitu kan. Tapi kan banyak juga orang-orang yang mungkin ya, kita nggak tahu ya, orang bisa salah invest itu. Mereka duitnya mungkin nggak segitu-gitu gede, mereka masukin semua, ternyata nanti Bitcoin-nya malah terkoreksi seperti kemarin tahun 2022. Itu lu nggak merasa terbebani seperti itu bro? Enggak, karena ini yang gue ajarin ke teman-teman yang benar-benar udah paham dalam ya. Kita lihat Bitcoin itu sebagai monetary network, bukan sebagai IDR-nya berapa. Gue tuh dari tahap yang gue nggak peduli IDR-nya berapa. 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin. Karena itu store of value gue sendiri. Maksudnya gini, kalian punya uang di bank lah. Ntar kalian akan rasain ketika uang kalian udah multiply lebih banyak. Tapi contoh misalnya, Bro Leon nih, karena rumahnya besar nih. Ada apa? Di mananya loh? Di tit. Oh ya nggak boleh. Di Indonesia ini. Di Indonesia ini kan misalnya kita ngomong lah, misalnya ada kerusuhan, misalnya amit-amit. Susah bro, repot. Mau cabutnya repot. Gimana caranya? Terus uang di bank, lu mau settlement berapa hari? Di mana? Di sekuritas. T+2. Lu buru-buruan pakai fee paling T+1. Bitcoin, gue terbang aja udah langsung dari Halim ya, hilang gue. Uangnya semua di sini. Iya, benar. Di otak gue. Nggak pernah ada, gue nggak usah bawa device apapun, uangnya di otak. Karena gue belum benar tahu cara-caranya. Nah, tapi kan itu use case-nya saat itu, bro. Use case saat itu. Sedangkan kan banyak banget orang-orang tuh yang nabungnya tuh buat kesehari-harian tinggal di Indo. Juga mereka mungkin one day pengen lah bisa beli Avanza, one day pengen bisa beli apa. Menurutku itu malah mempercepat. Karena gini, jadi kalian mesti ketemu orang-orang yang beli Bitcoin udah lama. Gue punya teman-teman yang dari 2013 nih angkatannya. Ya udah dewa-dewanya lah suhu-suhunya. Mereka tuh ngelihat harga tuh udah beda sama kita, bro. Jadi mereka tuh ingetnya misalnya beli Bitcoin tuh misalnya 0, berapa dolar gitu. Jadi misalnya 1 Innova buat mereka 1 Bitcoin nggak ada artinya, udah hidup ini tuh udah kayak jadi sampah semua gitu. Jadi udah nggak ada harganya dunia ini. Gua kenal orang-orang udah begitu. Dan menurut gua kalau misalnya contoh ada harga sekarang 35.000, kalau prediksi gua benar 200.000, 250.000, resikonya asimetris loh. Kemungkinan ke 0 berapa sih kalau BlackRock masuk? Hampir nggak ada. Lihat paling goblok lah gitu ke 10.000. Investasi kan lo harus selalu ngambil, ini kesalahan orang. Orang mau ngambil yang stabil, padahal nggak pernah ada orang kaya dari ambil investasi yang stabil. Investasi itu selalu harus bet asimetris. Itu yang membedakan investasi sama judi. Betnya asimetris. Upside lu lebih tinggi dibanding downside potential lu. Kalau misalnya lu investasi di 35.000, paling suwe dah balik 10.000. Terus kenapa? Kalau upside lu tuh 250.000. It's too far of a gap dari margin of safety.
Menurut gue terlalu jauh, dan I will take that bet any time of the day, bahkan pakai hutang. Bahkan pakai hutang? Bahkan pakai hutang, kalau gue bisa dapat loan murah, kasih gue interest di suku bunga tinggi ya, tapi bisa kasih interest gue 3,5% ya, yang gue bisa tenor panjang, gue hajar langsung. Karena menurut gue, itu too free of money gitu, yang di depan mata. Interesting. Terus menurut lu emang Bitcoin buat siapa? Apakah buat semua kalangan atau di atas net worth tertentu baru mereka oke silakan invest di Bitcoin atau kayak gimana? Gini, kalian tuh banyak kan privilege sebenarnya menurut gue ya, karena kalian tinggal di Indonesia, rupiah gue bisa ngomong relatif lebih stabil ya. Tapi kalau kalian lahir di Argentina, what happen? Lu mau invest di mana di Argentina? Properti Argentina kah? Rumah kah di Argentina? Nggak bisa lu beli rumah di Argentina. Mau invest apa? Orang kaleng aja harganya ganti setiap hari. Lu nggak bisa beli dolar loh. Black market di sana bukan narkoba. Dolar black marketnya. Kalian nggak tahu kan ada situasi seperti itu. Apakah, ini gue nggak bilang Indonesia akan ke sana. Itu kan cuma perlu satu siklus kepemerintahan yang goblok gitu. Untuk bikin negara kayak begitu. Lu mau percayain tangan lu nih di pemerintah. Atau lu mau percayain tangan lu di public ledger blockchain ini yang nggak pernah ada yang bisa ubah. Gue sih pilih yang sebelah ini gitu. Karena Argentina, lu cuma warga negara kok. Saya cuma misalnya, ya udah saya YouTuber kayak, saya punya restoran, saya hidup baik-baik. Dia bikin policy yang goblok, gue kena ada impasnya. Dia cetak uang, gue yang mampus. Argentina peso pas gue bawain di YouTube gue itu 220, sekarang 350. Orang ketawain gue waktu itu. Gue bilang, Argentina peso akan naik sampai 300. Mereka ketawain gue. Terjadi sekarang. Rupiah nih, kita ngomong sekarang berapa? 15.800. Baru katanya menguat lagi. Kalian puter aja nanti podcast ini, kalau mungkin udah 10 tahun lagi, kalian akan ketawa. Karena rupiah itu udah dicoret nolnya 2 kali. Dan katanya mau dicoret lagi kan? Jadi misalnya, harga 20.000 mau dicoret jadi 20. It has been done 2 kali. Jadi kita kalau misalnya belum dicoret itu udah kayak Zimbabwe sebenarnya. Kalian ini nggak ngerti aja. Kalian nggak tahu. Jadi kalau buat negara-negara kayak di Argentina udah nggak ada opsi bro soal Bitcoin. Karena itu market yang global. Ya ada opsi lain S&P, tapi lebih susah investnya. Ya mungkin mereka nggak punya akses. Mereka nggak punya akses. Sana. Berarti menurut lu ini harusnya for everyone gitu? For everyone, justru bahkan di negara yang paling susah. Orang di Venezuela bro, itu apalagi di Turki nih. Kalian coba aja ke Turki, kalian jalan-jalan ke Turki ya. Itu kalian belanja hari ini, belanja besok udah beda harganya. Lo akan merasa orang kaya kalau pegang rupiah. Karena stronger currency dibanding lira sekarang. Tapi, apa yang terjadi di Turki? Ya semua orang udah pasang bendera bro Bitcoin. Dan itu udah terjadi di banyak negara. Berarti saran lu, kayak gimana? Saran lu pokoknya kalau misalnya gaji, DCA aja terus selamanya kayak gitu? DCA terus, forever dan jangan pernah jual. Berarti, kalau misalnya gue tanya lu, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan sama investor Bitcoin adalah jual? Iya, market timing. Market timing. Bukan Bitcoin ya, semua sih. S&P coba. Lu berasa lu Michael Burry gitu kan. Lu di market lu ngitung Sortino ratio aja nggak tahu gitu. Lu mau coba, gue mau short nih. SPY, SPX ini turun nih kayaknya nih. Gue mau short. Mampus lo pasti dimakan lo market. Apalagi mau coba stock picking karena lu kira lu Warren Buffett baru bisa baca 13F filing gitu. Itu menurut gue apa ya, hal yang sia-sia gitu. Contoh kayak di Indonesia juga sama nih, mungkin teman-teman investor yang mikir, kadang kalian harus beneran bandingin deh. Tadi yang gue bilang, itu PR sederhana, lu punya 10 juta buat investasi, coba, satu taruh 5 juta BCA, satu 5 juta lu mainin. Seberapa jauh sih lu beat the market, gue pengen lihat gitu. Iya, benar. Iya. Itu gue sepakat. 90% lebih bahkan 95% atau apa yang hedge fund managers di US kan nggak bisa ngalahin indeks. Bener. Gitu kan. It's very hard untuk ngalahin indeks. Iya. Nah terus kemarin baru ada berita tentang si SBF. Iya. Ya. Abis itu kita tahu kejadian dengan FTX. Menurut lu ya bro ya, setelah kejadian FTX, apakah pemerintah di negara-negara maju dan juga di Indonesia itu udah memberikan langkah-langkah yang konkret supaya kejadian itu nggak terulang lagi gitu loh? Sama perusahaan yang besar lainnya, apalagi misalnya sekarang kita banyak faith, misalnya orang-orang tuh di Binance atau dimanapun gitulah, supaya kan kalau misalnya orang taruh di situ nanti kayak segi mati kita semua gitu. Itu pertanyaan yang bagus banget, tapi sebenarnya jawabannya adalah tadi public ledger itu sendiri. Orang yang tadi kan gue bilang konsepnya adalah perpindahan value tanpa perantara kan. Perantara ini kenapa lu pakai kalau gitu? Sedangkan konsep crypto tuh nggak seperti itu. Boleh lu pakai untuk beli aja, tapi lu simpan sendiri self custody. Lu punya wallet lu sendiri. Jadi itu kemampuan Bitcoin. Semua orang dimanapun bisa bikin account walletnya sendiri. Orang yang nggak punya akses ke bank pun bisa bikin account walletnya sendiri. Jadi lu jangan pakai Binance. Lu jangan pakai exchange crypto manapun.
Mereka yang pegang dong Bitcoin lo kalau beli mereka. Di cold wallet mereka. Mereka bawa lari lo nggak bisa apa-apa. Sedangkan gue selalu bilang self custody ke orang. Gitu bro. Oh jadi lu beli, habis itu lu pindahin. Simpan, iya. Lo simpan punya lo sendiri, ada di otak lo gitu. Oke. Nah, gue lihat beberapa komen netizen lah ya, semua orang kan komen. Ada yang bilang, lu kan jualan kelas Bitcoin. Iya. Ya kan, berarti ya otomatis lo harus bullish dong sama Bitcoin. Gitu kan, lo harus ngeliatnya positif. Nah, menurut lo kayak gimana? Kayak terhadap netizen yang Menarik. persepsi seperti itu. Lo mau jualan kelas Bitcoin, lo mau jualan nggak kelas Bitcoin, lo mau jualan software gitu. MicroStrategy itu jualan software. Dia pun dikata-katain waktu itu sama orang. Michael Saylor. Karena gini, orang tuh terlalu tinggi egonya untuk nggak melihat bahwa kalau orang punya duit lebih banyak dari dia tuh tahu something yang lu nggak tahu. Dia tuh banyak banget bro. Ini nggak cuma fenomena di Indo ya, di luar negeri. Michael Saylor tuh dihina bro, dihujat habis-habisan. Lu punya perusahaan sebesar MicroStrategy, kok lu beli Bitcoin, bodoh lu semua. Sekarang semuanya menyembah di bawah kaki dia. Dia untungnya itu lebih besar dibanding semua Oracle digabungin nih dalam beberapa bulan ini. Itu best makroekonomi bet yang pernah terjadi dalam sejarah manusia itu. Secara perusahaan. Gue mau dikatain, lu mau jualan apapun ya. Misalnya gue bikin jualan bakmi gitu kan. Gue beli Bitcoin, emang kenapa? Gitu. Kenapa gue bikin, ya orang bilangnya jualan kelas Bitcoin gitu. Karena gue pengen mengedukasi teman-teman semua gitu. Gimana? Karena tadi banyak yang salah. Taruh di Binance uangnya, taruh di mana. Mereka nggak ngerti self custody. Mereka nggak tahu teknologinya seperti apa. Mereka main beli. Jadi gue nggak pengen justru ada seperti itu, FTX dan lain-lain. Dan menurut gue itu adalah satu langkah gue untuk bisa membesarkan adopsi dari ini gitu. Kalau orang bilang, oh lu cuma mau cari untung dari situ gitu. Ya semua orang juga cari untung dari semua tempat kan. Gue juga bikin buku kok, teman buat yang nggak mau ikut begituan, bukunya gue jual harga modal gitu. Jadi teman-teman bisa cek bukunya ya, Akademi Kripto itu gue bikin 97.000 gitu bukunya. Buat teman-teman bisa lihat gitu naratif kripto seperti apa. Dan gue emang cuma pengen sharing sih tentang edukasi di sana seperti itu. Oke.